Halo teman-teman semuanya. Ini aplikasi POC Kohe Sapi sama arang. Jadinya seperti ini teman. Nah, saya mau monitoring. Nanti jenengan semua boleh percaya, boleh enggak. Ayo ikuti terus teman-teman. Kita cek satu baris ini teman. Oke, langsung saja kita cek satu persatu. Jenis alpukat Miki. Oke, ini ada black sapote, sekitar 10 hari lalu tanam, dia sudah kelihatan hidup. Ini 034 belum genap 1 tahun. Ini juga teman-teman, yang itu usia 2 tahun. Ini ada jenis Tan Beach berdaun lebar. Ada lagi Miki. Memang semenjak aplikasi Kohe Sapi sama arang teman-teman berubah total teman-teman. Jenengan semua bisa cek perbandingan kebun saya sama kebun tetangga tuh. Kalau kita sering aplikasi arang teman-teman, kontur atau struktur tanah kita itu semakin baik dan terus membaik teman-teman. Ini bukan ide asal-asalan teman-teman. Saya dulu sering membaca artikel tentang kontur tanah yang ada di Amazon. Tanah di sana itu tanah yang sangat subur sekali, sehingga banyak orang-orang Eropa itu membawa tanah Amazon itu ke negaranya teman-teman. Nah, dari situlah saya belajar sedikit-sedikit tentang tanah, kontur tanah, dan saya berusaha memahami tanah. Ini ada Buchaner, di situ juga ada Buchaner. Semuanya oke teman-teman. Aplikasi arang sama Kohe, jenengan bisa coba teman-teman. Kalau ragu coba satu pohon saja. Kalau nggak punya pohon coba ke tanaman lain teman-teman. Nah, ini baru saja saya kasih arang sama Kohe sekitar 1 minggu lalu. Tuh, abu-abunya masih ada, bekas abu maksudnya. Langsung tumbuh teman-teman, trubus. Sangat bagus teman-teman. Itu lihat, kokoh percabangannya, kokoh sekali dan mantep. Tuh ada aligator di situ, coba saya tunjukkan. Nah, ini juga ada tuh. Wah, di kebun saya itu ini yang dekat rumah teman-teman, agak komplit memang di sini. Ini okulasi teman. Di sini ada tanaman tapoka liar saya sambung, kemudian tuh sudah berbuah. Baru mungkin 1 bulan. Nah, yang ini varian aligator. Oke teman-teman, saya berikan sedikit penjelasan tentang efek dari POC yang saya buat dari arang sama Kohe Sapi yang masih fresh. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman semuanya itu hanya perlu khawatir kalau tanaman buah panjenengan semuanya itu dalam fase mau berbuah atau berbunga. Nah, untuk fase tersebut hentikan teman-teman pemberian Kohe Sapi sama arang. Teman-teman hanya perlu POC tersebut pada saat tahap tanaman alpukat jenengan itu tumbuh. Jadi kalau saat mau berbunga atau berbuah, pemberian Kohe Sapi itu tidak usah saja teman. Kalau mau pemberian Kohe unggas itu lebih baik teman, karena di sana ada kalium yang tinggi
dan untuk merangsang proses pembungaan. Tuh, sayur bayam pun juga oke. Kena POC itu teman. Tumbuh liar teman di sini. Ini jenis alpukat Mickey. Pertumbuhannya juga sangat bagus tuh. Rumput-rumput di sekelilingnya juga oke teman tuh. Mereka saling berdampingan, it's okay. Cuma ada jarak sekitar 1 tajuk. Maaf teman-teman, ini dulunya juga gimana ya, sakit-sakitan gitu. Hidup enggak, mati enggak. Setelah saya mengetahui kekuatan kohe sama areng tuh, langsung melejit teman-teman, pertumbuhannya melejit. Jadi jadi saat semuanya daun sudah mekar, sudah tua, kita dorong lagi pakai POC areng sama kohe sapi yang fresh. Itu langsung teman-teman, langsung. Ada lagi satu pohon teman-teman. Ini ada varietas Mickey. Ini ada tunas baru teman-teman, baru saya pangkas pucuk. Jadi memang sejak awal teman-teman saya itu suka sekali pruning. Jadi untuk apa istilahnya ya, dahan-dahan yang sekiranya nantinya itu enggak diperlukan langsung saya buang. Seperti ini teman, dahan-dahan yang enggak seharusnya itu dibuang. Ini harusnya dibuang. Ini juga dibuang. Karena biasanya seperti ini itu enggak akan mengeluarkan bunga teman. Beda kalau dengan yang pendek seperti ini. Seperti ini. Ini kan kecil, ranting kecil teman. Ini biasanya itu pada saat nanti dia akan berbuah, tunas ini akan setak, lalu dia akan mengeluarkan bunga. Beda kalau yang seperti ini kan semakin membesar teman-teman. Seharusnya nanti di pruning. Maaf teman-teman, ini berkeliling saja teman-teman, berkeliling. Kita berkeliling, lihat kebun saya teman-teman. Subur teman-teman, bukan sawah loh teman-teman. Ini bukan sawah loh, ini pekarangan belakang rumah yang kosong, yang dulu tanahnya itu seperti tadi teman, seperti sebelah situ. Nah sebelah situ teman, tuh itu ada limbah pembakaran tetangga. Besok akan saya minta. Jadi memang saya seperti itu teman, di rumah kalau ada tetangga itu bakar-bakar daun, ranting-ranting, itu saya datengin, lalu saya minta limbahnya teman. Biasanya mereka itu nggak menggunakan limbah itu. Ada alpukat Mickey. Dan satu hal lagi teman yang paling penting, saya kira tanaman alpukat dan tanaman durian itu hampir sama, mempunyai karakteristik yang sama. Jadi kalau tanaman durian itu kan suka menggugurkan daunnya teman. Sehabis rontok semua, gugur daun, dia akan mengeluarkan bunga. Demikian juga tanaman alpukat teman, dia perlu namanya itu mengalami fase kering atau fase berhenti tumbuh. Nah jadi itu kuncinya. Kalau ingin tanaman alpukat jenengan itu berbuah atau berbunga, jadi semua nutrisi sebelum memasuki fase itu tercukupi. Mereka membutuhkan kalium dan fosfat yang sangat banyak. Suplai dua hal tersebut teman. Nah kalau kalium dan fosfat sudah diserap batang, kita puasakan dari pemberian air, atau enggak kita airi sampai kelihatan layu, terus lalu kita siram teman. Kalau sudah layu kita siram. Kita bisa ulangi 2 atau 3 kali seperti itu. Itu namanya stres alami teman.
Oke teman-teman, saya tunjukkan, saya ada satu bibit yang saya buat. Memang saya uji coba teman-teman, saya uji coba untuk stressing air. Dia sudah berbunga teman-teman. Oke, saya kasih lihat dulu teman di rumah. Nah teman-teman, bisa diperhatikan, ini varietas alligator teman-teman. Batangnya masih kecil tapi sudah kelihatan tua sekali. Ini kerak-kerak seperti ini, pecah-pecah, tapi dia mengeluarkan bunga teman-teman. Ini masih kecil sekali teman. Tuh, perbandingan dengan kelingking saya. Ini menunjukkan bahwa kalau tanaman itu sudah menyimpan semua cadangannya dalam batang mereka dan dipuasakan dari air untuk beberapa saat, kalau di polybag itu cukup gampang teman-teman, karena kita bisa mengontrol airnya. Beda kalau di lahan, kita harus selektif, kita harus hati-hati, kita harus mengerti tanahnya, kondisi tanahnya. Ini saya eksperimen beberapa bulan lalu. Tuh, dia sudah keluar bunga, tapi biasanya hanya keluar bunga teman-teman. Kalaupun jadi buahnya biasanya hanya 1 atau 2 potong. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga sedikit ada manfaatnya, uraian pengalaman saya tadi, semoga ada sedikit manfaatnya buat jenengan semuanya. Salam dari Kediri, tetap semangat dan berkarya teman-teman.